Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Cicilinda, NPM 2008260008. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas BSO 1 tentang sistem kardiovaskular. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan definisi dan fungsi dari sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular ini apa? Yaitu adalah suatu kumpulan organ yang bekerja untuk melakukan fungsi transportasi dalam tubuh manusia. Sistem ini bertanggung jawab untuk mentransportasikan darah, bahan sisa, hormon, dan juga zat kekebalan tubuh. Untuk komponen dari sistem kardiovaskular ini, itu ada jantung, pembuluh darah, dan juga darah. Kemudian anatomi jantung. Jantung ini kan dia itu berbentuk seperti piramid atau kerucut sebesar telapak tangan. Letak jantung ini dia itu berada di dada kiri atau dada sinistra atau toraks sinistra. Dia ini di atas diafragma. Fungsi jantung ini kan untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung ini kan memiliki rongga dan juga katup. Ini kita lihat gambar yang lebih jelas. Untuk rongga jantung kan ada 4. Ada atrium dextra, ini atrium dextra, ada ventricle dextra, atrium sinistra, dan juga ventricle sinistra. Kemudian ada katup. Katup jantung kan ada 4 juga. Katup jantung ini yaitu ada katup trikuspid, ini katup trikuspid. Dia ini kenapa dibilang katup trikuspid? Karena dia itu memiliki 3 daun katup. Kemudian dia ini berfungsi untuk apa? Untuk mencegah aliran balik dari ventricle kanan ini balik ke atrium kanan. Kemudian ada katup pulmonalis. Ini katup pulmonalis. Katup pulmonalis ini berada di antara ventricle kanan atau dextra dan juga arteri pulmonalis. Berada di antara dua ini. Katup pulmonalis ini dia itu berfungsi mencegah aliran balik dari arteri pulmonalis ini balik ke ventricle dextra. Kemudian yang ketiga dia itu ada katup mitral atau katup bikuspid. Dia ini apa? Berada di antara atrium sinistra dan juga ventricle sinistra. Dia ini berfungsi mencegah aliran balik dari ventricle sinistra balik ke atrium sinistra. Kemudian yang keempat, ada katup aorta. Ini katup aorta. Katup aorta ini, dia ini berada di antara ventricle kiri dan juga aorta. Katup aorta ini berfungsi mencegah aliran balik dari aorta kembali ke ventricle kiri. Selanjutnya, ada lapisan dinding jantung. Lapisan dinding jantung ini, dia itu ada 3. Ada epikardium, ini pada bagian luar, ada miokardium, bagian tengah, dan endokardium pada bagian dalam. Kemudian ada pembatasan jantung. Pembatasan jantung ini yaitu ada sulcus coronarius, ada interventricularis anterior dan posterior. Kemudian ada pembuluh darah pada jantung. Pembuluh darah pada jantung ini dia itu ada aorta, ada arteri pulmonalis, kemudian ada vena cava inferior dan superior, kemudian ada vena pulmonalis. Untuk pembuluh darah ini dia kan ada arteri dan juga vena. Perbedaan antara arteri dan vena ini, kalau arteri dia itu pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Arteri itu keluar dari jantung, sedangkan kalau vena dia itu pembuluh darah yang mengalirkan darah kembali, balik dia lagi ke jantung. Kemudian selanjutnya kita histologi dari jantung. Histologi dari jantung ini dia itu bagian dari histologinya itu ada penula, arteriol, dan juga kapilar. Untuk dinding pembuluh darah ini, dia itu ada lapisan intima atau lapisan dalam, ada lapisan media atau
tunica media, dia itu lapisan tengah, kemudian ada tunica adventitia, dia itu lapisan luar. Kemudian untuk struktur dinding jantung, dia ini kan tadi dinding jantung kan ada 3 lapisan kan, dia itu ada endokardium, miokardium, dan epikardium. Kalau endokardium nanti dijumpai lapisan endotel, jaringan ikat, kemudian sedangkan pada miokardium nanti ada otot jantung, jaringan ikat padat, kemudian kalau di epikardium nanti dijumpai jaringan ikat yang ditutupi oleh mesotelium. Kemudian membahas tentang regulasi pompa jantung. Lihat gambarnya. Ya ini darah itu masuk melalui vena cava, yaitu habis itu masuk ke atrium dextra, masuk ke atrium dextra, kemudian kontraksi otot atrium dextranya nanti, kemudian dia melewati katup tricuspid, kemudian masuk ke ventricle ventricle dextra. Setelah masuk ke ventricle dextra, kontraksi lagi dinding otot jantungnya, habis itu masuk ke melewati katup pulmonalis, kemudian melewati katup pulmonalis, masuk ke arteri pulmonalis. Masuk ke arteri pulmonalis ini dia itu darah yang kaya karbon dioksida. Masuk ke paru-paru. Setelah masuk paru-paru, dia itu darahnya menjadi kaya akan oksigen. Setelah masuk ke paru-paru kan, setelah masuk ke paru-paru, dia itu akan melewati vena pulmonalis, kemudian masuk ke atrium sinistra, darah yang kayak oksigen tadi masuk ke atrium sinistra, kemudian melewati katup bikuspid atau katup mitral, masuk ke ventricle sinistra. Setelah masuk ke ventricle sinistra, dia itu kontraksi, kemudian melewati katup aorta, kemudian dia masuk ke aorta. Kemudian ada kontraksi jantung. Kelistrikan pada jantung ini dia itu ada S-anut ini memulai gelombang depolarisasi dari atrium kanan ke jantung kiri dalam 70 second, sehingga terjadi kontraksi atrium. Kemudian gelombang depolarisasi berlanjut ke nodus AP, sehingga nodus AP akan mengalami depolarisasi. Kemudian setelah gelombang dari nodus AP ini melalui berkas His dan diteruskan ke cabang bundle branch ends sehingga mengalami depolarisasi. Kemudian diteruskan ke jaringan Purkinje sehingga endokardium berakhir di epikardium yang menyebabkan terjadinya kontraksi otot jantung setelah repolarisasi, miokardium mengalami relaksasi. Kemudian ini ada hukum Pren-Starling. Hukum Pren-Starling ini dia itu makin besar isi jantung sewaktu diastol, maka semakin besar jumlah darah yang dipompa ke aorta. Kemudian dalam batas fisiologi, jantung memompa ke seluruh tubuh darah yang kembali ke jantung tanpa menyebabkan penumpukan di pena. Jantung ini dapat memompa jumlah darah yang sedikit ataupun jumlah darah yang besar, tergantung pada jumlah darah yang mengalami kembali dari pena. Dia ini, hukum Pren-Starling ini, dia itu semakin kuat jantung direnggang, maka semakin besar volume ventricle. Maka semakin kuat pula kontraksi jantung. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.